Coach dari Miracle Boy kali ini untuk di game yang kedua. Dan pastinya kalian juga yang ada di rumah sekali lagi berikan dukungan-dukungan kalian langsung aja lewat Hello App dan masuk ke dalam match yang kedua, game kedua. Our international partner for this season is Olim Trade, who supports the gaming community and unites those who strive for more. Start your journey of financial wisdom, master your skills, and conquer the dynamic markets. Olim Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Dan balik lagi ke dalam gamenya. Ini combo antara Kaja dan juga Valentina ya, ditarik dikasih efek Terrify, udah pasti gak bakalan bisa pulang, apalagi kalau misalnya nanti Zoe juga bakal ikut ke arah teamfight-nya. Dan burst damage yang diharapkan tanpa adanya Kari dan Matrix ini langsung dijawab dengan adanya sosok Harin. Wah, iya Magic ya. damage yang besar banget. Aku setuju sama Nevin, itu bakal jadi combo HBD, bener-bener HBD loh. Maksud aku udah dikasih surprise, dikasih Terrify yang bingung banget. Iya. Jadi udah kaget, nengok kanan kiri juga gitu kan, bingung ada apa nih gitu kan, waduh. Bahaya juga nih combo HBD dari RRQ Mika yang menurut aku sekali lagi ini bakal bisa menjadi tools untuk membuat Kraken Queen kehilangan at least satu playernya dengan begitu cepat. Ingat objektif utama pertama maksud aku akan segera muncul dan harus segera dikontes. Kraken Queen tidak boleh mengalami hal yang sama seperti game pertama mereka kehilangan dua turtle, dari itu impactnya benar-benar besar di setiap pertarungan. Bahkan perlu kita ingat turtle yang menghilang ditukar dengan adanya kill juga. Ditambah dengan adanya kill juga ya, Kraken Queen makin kehilangan tuh di game pertama. Dan untuk sekarang akan jauh lebih sabar di antara keduanya, tapi Gyogoy akan terus mengintai pastinya. Nah, ini posisi dari seorang Gyogoy yang akan berbahaya sih buat teman-teman Kraken Indonesia, maupun bisa ditarik bahkan yang tebel aja seperti seorang Felicoy. Ketika item station dari Alchemika sudah tepat, sudah ada penetrasi, itu bakal bisa ke meltdown juga pada akhirnya. Meskipun dengan Brave Smite yang akan ngebuat Felicoy itu cukup tanky di area early game, mereka harus tetap aware dengan seluruh possibilities yang bisa terjadi. Turtle udah mulai ditarik lagi oleh seorang Vanilla kali ini menggunakan Predator-nya. Felicoy juga bakal coba untuk jump in ke area depan memberikan sedikit gangguan, tapi Turtle dia bakal dilepaskan tarikan. Defense Jasmine dari seorang Gyogoy yang membuat first blood by Halo App disecure juga oleh RRQ Mika, dan ini chance untuk mereka bisa ngedapetin ke arah Turtle. Badface tangan seorang Livy ngebuat dia bakal lebih sustain lagi juga karena bakal ada tambahan HP regen ketika ngebuka ke arah Badface dalam setiap stack yang ada. Dan Turtle ini masih ditahan sepertinya mencari lagi untuk eliminasi selanjutnya. Betul, Ichiwai kali ini akan segera datang ke arah seorang Zoe terlebih dahulu. Masih ada free spin yang bakal coba berapa, Felicoy coba ditangkap. Masih ada seorang Kiang mendapatkan free di area belakang dengan penggunaan Badface. Zoe harus tumbang, satu flicker berhasil keluar dari seorang Ichiwai, tapi Lele Pinkan juga harus tumbang dengan Teriken Akuma. Baru aku Zikat yang sudah pasti ini akan membuat kawan-kawan dari RRQ Mika pun harus kehilangan objektif. Bagaimana tadi sebenarnya ada gaya permainan yang bagus dari RRQ Mika dengan penggunaan defense adjustment menculik seorang Felicoy, tapi terlalu lama dalam melakukan eksekusi. Felicoy-nya datang lagi tapi tertarik dari bawah. Yipi kali ini akan coba dibakar. Sudah ada Zaman Frost, justru malah dari seorang Gyogoy yang harus tumbang. Yipi bisa men-tag dari Gyogoy yang offset dan memakan damage dari arah turret. Wow, what happened? RRQ Mika di early kali ini mereka nggak terlalu berhasil ya. Satu inisiasi yang terlalu agresif justru ngebuat mereka yang harus tumbang. Bahkan 3 pemain yang sekarang sudah menjadi korbannya. Livy juga seperti bakal menjadi target di area mid lane-nya. Sayang Sal bisa dihindarkan juga dengan adanya sebuah flicker trigger disiplin yang begitu bagus dari seorang Livy. Betul, masih bisa untuk selamat. Tadi kalau nggak buang flickernya aku rasa akan tetap bisa ditumbangkan juga. But it's okay, no problem. Akan cukup berdamai di antara keduanya kali ini. Bagaimana Zoe seharusnya juga sadar akan sedikit sulit untuk menabrak, tapi udah langsung diinisiasi begitu cepat. Ering Receh tidak mengenai ke arah tembok, but it's okay. Cukup untuk memaksa seorang Gyogoy menerima damage cukup banyak. Walaupun di sisi lain Vanilla dan juga Ichiwai menerima damage yang cukup banyak dari seorang Livy yang datang memberikan bala bantuan. Kalian bisa lihat posisi dari seorang Lele Pinkan. Ini bagus banget, setelah dia melakukan clearing lebih cepat, dia bakal bisa turun ke bawah dan memaksa memulai pertarungan jika memang RRQ Mika sudah terjebak di dalam pertarungan. Nah itu dia, ketika masuk terjebak ke area pertarungan, Kraken Queen jujur punya power yang besar. Karena dari segi damage areanya mereka bakal lebih unggul, ada Appraiser Wrath, ada Bad Impact juga. Bahkan kalau kita ngomongin dengan adanya seorang Felicoy, ini ketika damage-nya udah mulai terbuild dengan item ini, itu bakal kuat banget. Tapi sekarang habis punya konek karena satu pemain itu karena seorang Yipi.
masalahnya masih ada darah putih tambahan yang ngebuat Zway yang justru sekarang harus segera melarikan diri lagi-lagi. Inisiasi yang dibuat oleh Alchemika digagalkan dengan begitu mudahnya, bahkan seorang Livy harus segera melarikan dirinya juga. Untungnya masih ada beberapa dash ability yang dimiliki oleh seorang Livy. 5 menit sudah berjalan, platingan gold di area turret juga sudah ter-take down dan menuju berarti ke arah turtle selanjutnya. Siapa nih yang bisa ngedapetin ke arah turtle, karena posisi dari Alchemika jujur nggak terlalu bagus. Felicio yang udah bisa ikut ke arah team fight, sedangkan Lelepikan masih ada di sekitar area top lane untuk ngekat ke arah wave mid-nya terlebih dahulu. Felicai kali ini akan tertangkap kembali. Masih ada concentration juga yang membuat dirinya cukup kuat, tapi tertarik. Satu player yaitu Levi kali ini akan terkurung dengan penggunaan dari Revenge yang cukup bagus dari seorang Ichiwai. Turtle seharusnya bisa diamankan oleh Kraken Queen yang langsung coba diambil dengan cukup cepat. RRQ Mika udah nggak boleh mengincar ke arah seorang Felicai lagi. Felicai yang masih ada sprint dan juga concentration akan membuat dirinya susah banget untuk ditangkap. Serta aku rasa targetnya harus berubah ke arah seorang Kia. Kia masih bisa dapetin stacknya berkali-kali, tapi Zway yang berhasil mendapatkan turtle by Halab kali ini dan berhasil untuk mengimbangi kerugian yang memang sempat terjadi. Namun Zoe akan coba diincar dengan dua orang dari Kraken Queen yang sama-sama tebal, tidak bisa memberikan output damage antara satu sama lain. Tapi masih rugi untuk Alchemika ya, bisa dibilang, kecuali mereka bisa dapetin satu auto surat di area top lane dengan efek Tarify yang masuk di Felicio yang akan langsung ter-take down Ash dengan satu emojinya. Ini bakal menjadi satu auto dan juga pertukaran yang cukup adil dari area top lane dan juga untuk sisi bottom lane yang lebih dikuasai oleh teman-teman dari Kraken Queen. Kembali lagi, kondisi untuk saat ini di menit yang ke-7, Kraken Queen masih unggul dari segi goldnya, tapi nggak berbeda terlalu jauh. Makanya mereka harus benar-benar konsisten dari segi team fight-nya. Divine Judgment dari seorang Jogoi berkali-kali di cancel lagi, counter setup yang bagus banget oleh teman-teman Kraken Queen, dan itu yang harus mereka lakukan nantinya sampai menuju ke area mid game ketika power dari Ash juga udah semakin terasa lagi. Betul, itu dia. Perlu disadari bahwa semakin ke arah late game, Ash akan mendapatkan powernya dan itu bisa membuat siapapun akan terburst. Kalian bisa lihat Zaman Frost bakal coba dibuka terlebih dahulu. Udah menyisakan satu bar SP. Ichiwai tidak bisa selamat, bahkan terculik dari seorang Vanilla dengan power dari speed. Emperor's Word memang masuk ke arah seorang Gyogoi tapi tidak akan bisa menahan damage yang diberikan terhadap seorang Vanilla, sehingga Vanilla juga harus menghilang. Dua player dari Kraken Queen kandas dalam pertarungan yang aku pikir tadi tidak perlu dilakukan juga oleh Kraken Queen, tapi Ichiwai yang coba untuk melakukan setup terlalu jauh berhasil ditarik oleh seorang Gyogoi. Dan aku rasa ini bakal menjadi masalah untuk kawan-kawan dari Kraken. Tapi duel akan segera terjadi di sisi atas. Satu flick out coba untuk keluar tanpa memori belum cukup untuk menumbangkan ke arah seorang S dan masih bisa mundur di antara keduanya. Masih tepat dari segi timingnya, ketika emang harus mundur mereka benar-benar mundur dengan teleport memories yang dimiliki oleh seorang Yubi, kalkulasi dari seorang Ash-nya. Jadi dia harus menyisakan sedikit HP ya sebelum nantinya kabur dari arah team point-nya. Turtle Camp by Olympic sudah mulai terlihat. Felicoy sudah mulai memberikan gangguan juga di area frontline, tapi kali ini bakal ditonjok aja oleh Lelepikan dengan damage yang lumayan kerasa sebenarnya, apalagi udah ada Ash yang akan segera mendekat dengan Magic Burst damage-nya. Sway ngebuka Happy Spin-nya, entah ini bakal terlalu cepat atau enggak, tapi kalau misalnya mereka dapat eliminasi bakal menjadi keuntungan dan Turtle-nya terisa, tapi Ash bisa mendapatkan satu pemain dari Kraken Queen dan bakal dipaksakan lagi karena efek surprise sudah mulai masuk. Appraiser Ward dari seorang Vanillanya connect ke arah beberapa pemain, membuat ada Region HP lagi yang bisa diamankan, tapi Kia harus ter-take down oleh Levi dengan semburan terakhirnya, dan bahkan Vanilla yang masih diberikan zone out supaya Zoe bisa ngedapetin turtle tanpa ada gangguan yang hadir lagi. Tidak sempat, bahkan kalau kita lihat Zaman Frost sekali lagi connect Felicoy akan coba ditabrak tapi masih berhasil selamat, namun Levi kali ini yang bakal offside. Teleport memori yang tepat waktu berhasil men-take down dan menghilangkan begitu saja dari seorang Levi, namun Tartarus lane by Hello F jatuh ke tangan RRQ Mika. Untuk yang ketiga kali, RRQ Mika berhasil mendominasi Turtle di game yang kedua dan membuat dirinya pun akhirnya membalikkan keadaan. Sedari goldnya tertinggal karena tadi ada pergerakan-pergerakan yang berlebihan dari RRQ Mika, sekarang sudah mulai memimpin kembali dengan didapatkannya 3 objektif secara berturut-turut, Nevin. Ya, ini 3 objektif yang lumayan mahal ya pada akhirnya, meskipun pertukaran terjadi juga.
setidaknya keunggulan masih bisa didapatkan, tapi tetap Alchemica mereka harus lebih fokus lagi ke arah objektifnya. Sama seperti di hari sebelumnya mereka justru bisa ditumbangkan ketika nggak dapat objektif yang terlalu banyak. Zoe-nya udah mulai tertangkap tapi habis spin langsung membuat Kraken Queen gagal membuka sebuah inisiasi yang sekarang mereka bakal lebih fokus untuk area bottom lane-nya terlebih dahulu. Ada kali Choi sendirian saja, tidak akan dipaksakan sepertinya karena target berikutnya menuju ke area mid outer turret saja terlebih dahulu supaya jalur invasi mereka bakal lebih luas. Ketika mid outer turret itu tumbang, mereka bakal lebih mudah lagi buat ngedapetin ke arah purple buff karena nggak ada vision lagi yang tersisa. Padahal udah mulai maju di area depan dan Ash ini waktunya untuk ngasih sedikit efek terrify-nya juga, ngasih sedikit damage tambahan dari seorang Living. Masuk menit 10, Kia udah mulai bisa main, seharusnya dengan penggunaan stack yang luar biasa. Cuman pertanyaannya apakah bisa cukup suspend? Gyokoi kali ini menggunakan satu flick out-nya, langsung coba untuk menghajar seorang Felicoy. Tapi concentration masih ada, coba untuk keluar, gak bakal bisa. Dia balik lagi karena ada seorang Livy yang tiba-tiba datang menutup jalan masuk. Namun di area mid lane akan coba dibalas oleh seorang Kia. Bagaimana melakukan clearing sambil coba untuk mendapatkan satu outer turret yang tidak bisa didapatkan. Tapi Ciwai coba untuk melakukan clearing wave kali ini. Zaman Frost bakal coba dibuka. Masih ada Chrono Dash yang terus-menerus bermain secara objektif untuk bisa mendapatkan inner turret di area bottom lane. Dan sudah ada Lord kali ini yang akan hadir namun tertangkap dengan adanya tanpa memori ditambah bad impact cukup sakit. Livy kali ini harus mundur. Terrify masuk karena serang Vanilla, hampir saja dirinya pusing tidak tertolong tapi untung masih bisa reset. Tapi ini bagus banget loh dari Kraken Queen ya. Ketika satu inner turret ada di area bottom lane, posisi dari para pemain lainnya seperti Yipi itu mereka langsung menuju ke arah top lane juga supaya trade lagi-lagi bisa mereka sama ratakan. Dan memasuki karena menit yang ke-12, Lordnya sudah mulai ditarik lagi perlahan tapi pasti Gyokoi juga udah mulai ready dengan adanya Divine Judgment, tapi tidak untuk Lele Pingkan yang ketika hadir pun dia harus langsung menuju ke area bottom lane. Berarti akan ada keunggulan dari segi kuantitas untuk teman-teman dari Kraken Queen kalau misalnya mereka mau paksain ke arah Lordnya. Bukan berarti mencari tidak mungkin, tapi mereka harus nge-trigger terlebih dahulu buat Harvest Band Zoe-nya karena ini yang akan mengganggu pergerakan dari seorang Vanilla ketika ingin membuka Retribution. Betul. Duel retry-nya jauh lebih sulit ya untuk Vanilla sekarang dengan adanya heavy spin. Dan perlu diingat Gyokoi juga bisa masuk kapanpun dengan penggunaan Divine Judgment. Teman-teman dari arah Alchemica bisa memisahkan siapapun yang tertarik dengan teman-temannya. Kenapa? Karena pada saat Divine Judgment ditambah dengan heavy spin keluar bersamaan, jelas yang coba untuk melakukan penyelamatan terhadap teman yang tertarik penggunaan Divine Judgment pasti akan ikut tumbang juga atau terpecah belah juga dari Kraken Queen. Oke, satu Terry Revenge kali ini bakal coba dibuka terlebih dahulu, belum mendapatkan apapun. Masih ada satu heavy spin juga yang bakal coba dipenang. Ichiwai dapetin satu dengan penggunaan dari Red, tapi masih belum cukup. Gyokoi di garis terdepan benar harus tumbang kali ini karena tidak mampu untuk menangkap siapapun. Bahkan Livy akan coba dimakan sama seorang Kia, masih bisa untuk menghindar. Namun Ash, hati-hati, sakit banget. Kia udah masuk menit ke segini, tapi kalian lihat ada satu minion wave yang bagus banget dari arah Alchemica sehingga mendapatkan dua turret sekaligus di atas dan juga bottom lane. Artinya Kraken Queen harus bisa mendapatkan Lord kali ini agar tidak rugi banget. Iya, masalahnya wave ini tebal banget ya, udah kayak mau tawuran sekarang masih ke area satu base turret, sedangkan Lele Pingkan juga bisa tertake dengan adanya Pet Impact, tapi Ash akan datang menyelamatkan teman-temannya juga melakukan pertukaran dan DP still survive untuk saat ini. Gak ada efek bakaran yang bisa masuk, tapi setidaknya lagi-lagi Alchemica masih bisa mempertahankan dengan pertukaran satu base turret di area top lane. Cuman masalahnya Kraken Queen mereka ngebawa ke arah Lordnya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk sekarang Kraken Queen juga bisa memberikan pembalasan. Ngelihat damage dari seorang Yipi, dia udah punya dua Legend Sword, tinggal tambahin lagi sedikit goldnya untuk bisa sampai ke arah Blade of Despair, dan penetrasi juga udah dia pegang dengan adanya Malefic Roar. Jadi agak 50-50 nih untuk game kali ini. Dari Kraken Queen ketika mereka bisa ngedapetin momentum terutama dari seorang Ichiwai, Alchemica mungkin bisa langsung ditumbangkan juga, apalagi sekarang split push dilakukan oleh seorang Felicia ngebuat mereka bisa dapetin satu inner turret. Betul, berhasil didapetin di area bawah, tapi kalian bisa melihat Kraken Queen akan coba untuk melawan setup bersama dengan Lord yang akan berjalan. Objektif adalah base turret dari arah Alchemica agar mengimbangi satu turret yang sudah hancur di sisi atas, namun belum ada pergerakan lebih lanjut. Kianya masih jauh kali ini. Coba untuk datang Ichiwai. Satu dari Recha. Dapetin satu karena seorang Zoe, tapi dirinya pun harus tumbang. Kali ini tidak. Ada damage yang bisa diberikan begitu maksimal.
maksimal. Mundur alon-alon, perlahan akan dilakukan oleh RRQ Mika. Kia yang terlalu jauh, terlambat untuk melakukan follow up, sehingga harus tumbang duluan dari seorang Ichiwai. Tapi belum usai, belum selesai. Felicoy kali ini akan memberikan beberapa zoning terhadap kawan-kawan RRQ Mika agar tidak bisa melakukan counterplay dengan cukup baik. Kalaupun counterplay harus ada flicker yang dibuang dari seorang Gyogoy menurut aku, dan aku rasa Gyogoy masih sedikit ragu-ragu ya. Dan di sisi atas tetap didapatkan juga oleh Kraken Queen dari objektif turretnya. Jadi seimbang lagi nih sekarang posisinya, sama persis dari segi turret yang tersisa. Dan somehow Kraken Queen seperti menjadi satu tim kuda hitam ya, karena tim-tim yang ada di top 3 kita itu bisa mereka tahan lagi masuk ke arah late game. Kraken Queen akan mencoba untuk masuk dari area bottom lane juga. Wave ini sudah mulai mendekat dan ada kemungkinan satu base turret lagi juga bisa mereka take down. Untungnya Zwei hadir di waktu yang tepat sehingga mengalihkan damage target dari wave minion yang sudah ada di area bottom lane-nya. Immortal, tangan dari seorang Zwei membuat dia bakal semakin pede lagi, tapi hiding dari Kraken Queen ini udah mulai terjadi juga. Jadi siapapun yang lewat sudah dipastikan akan langsung ter-take down, tapi hati-hati ya. Wave minion di area top lane juga ini menjadi salah satu senjata rahasia nantinya, senjata yang cukup berbahaya meskipun sama-sama super minion. Tapi ketika wave-nya terlalu jauh dari Archimika dan ada Livy juga yang bisa nge-clear dengan cepat, mereka bisa amanin ke arah posisi lordnya. Mereka dari Kraken Queen juga harus ikut melakukan hal yang sama. Mirroring perlu dilakukan di game kali ini. Betul ya, ini Kraken Queen jangan sampai lepas kendali. Seperti yang aku bilang, udah aku notice juga untuk di awal-awal bagaimana Kraken Queen bisa untuk mendapatkan early to mid game-nya. Tapi sekarang kita akan pause terlebih dahulu. Dan kalau kita berbicara late game yang dimainkan oleh Kraken Queen, mereka tuh sering banget melakukan blunder. Jadi mereka nggak tahu nih late game itu mau ngapain, dan itu sering banget terjadi. Dancing, melakukan inisiasi juga gagal. Ada beberapa kali juga momen mereka coba untuk melakukan pick off harus gagal karena jauh antar satu sama lain. Karena pada saat tadi Lord aja, walaupun aku melihatnya terkesan memaksakan untuk mendapatkan satu base turret yang memang menjadi objektif utama dari Kraken, itu kayaknya masih terlalu jauh untuk melakukan inisiasi kalau dari RRQ Mika. Tapi sekarang nampaknya dari Kraken juga sudah bersiap kembali, sudah ready lagi untuk bermain, dan kita akan melihat kembali seperti apa eksekusinya. Temponya lambat banget loh, di menit 16 tiba-tiba semuanya sunyi. Dan ini yang dilakukan oleh Kraken Queen. Mereka nggak mau hal yang sama terjadi berkali-kali. Apa itu hal yang sama? Blunder. Dalam dalam perebutan objektif sering sekali mereka blunder. Dan kelihatan blundernya itu adalah mereka itu split up jauh banget, jadi nggak ada follow up yang bisa dilakukan. Dan sekali lagi Felicoy kali ini akan melakukan hal tersebut. Tapi terlihat di sisi atas Fadila menemukan 3 player. Coba ada conceal play juga yang bakal coba dipakai, tapi tidak sampai dari serang Ichiwai, terlalu jauh. Sama Frost bakal coba dibuka mundur. Perlahan-lahan nampaknya dari RRQ Mika. Tapi kalian bisa melihat bahwa tidak mendapatkan apapun nampaknya dari Kraken Queen. Justru malah di area mid lane-nya ada Lele Pinkan yang coba untuk melakukan push. Lele Pinkan sadar, sedari tadi dari early to mid game dia tidak main sama sekali. Yang bisa dilakukan hanya split push. Itu akan menjadi gaya permainan dari Lele Pinkan untuk saat ini. Wah, ini bisa satu base turret jebol juga dengan wave minion yang begitu banyak kali ini, karena Felicoy baru saja akan kembali ke rumahnya dalam beberapa saat lagi dan destroyed. Satu base turret tambahan, super minion semakin kuat di tangan Archimika, tapi tidak dengan Lordnya yang saat ini posisi kuantitasnya bakal sama, 4/4. Gyogoy bakal menarik satu pemain sekaligus dan damage-nya bakal langsung masuk semua, tapi multi effect damage bisa dimiliki oleh seorang Vanilla, tapi tidak. Ketika Harvest Minion sudah mulai connect, gak ada damage-nya masuk, dan pada akhirnya ditiban oleh seorang Akai di tangan seorang Zwei. Satu pemain hilang, gak ada retribution ke arah 40 detik ke depan. Betul, dan ini akan menjadi masalah yang sangat-sangat besar untuk Kraken Queen. Bagaimana mereka membutuhkan Lord yang ada. Lele Pinkan bagus banget untuk melakukan ada double split up di sana, split push maksud saya. Yang mana kalau kita melihat dengan adanya double split push, membuat dari Lele Pinkan seorang bisa mendapatkan 2 base turret. Bahkan tertinggal dari seorang Ichiwai di area belakang. Entah mau bagaimana, tapi yang jelas ini tidak akan bisa bertahan. Dan harus tetap ditumbangkan di tangan kawan-kawan RRQ Mika yang sudah mulai mendapatkan momentumnya kembali. Kesabaran dari RRQ Mika
Ini bagus banget bagaimana mereka disiplin, sabar, dan tidak mau kepleset untuk yang kedua kalinya. Lord Slade Boy Halu Up juga berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Ini Kraken juga lumayan terdistract ya tadi dengan adanya Leleping kan yang ngedapetin 2 base turret. Mereka seakan-akan langsung buyar nih dari setup yang sudah dibuat. Lordnya akhirnya bisa disecure oleh RRQ Mika. Dan ini bisa menjadi last moment juga kalau gak ada defensif yang bagus. Sebenarnya masih ada harapan dengan Cecilian di tangan seorang Kia. Dia punya second claw untuk mengganggu pergerakan dari RRQ Mika. Tinggal bagaimana Gyogo ini targeting yang tepat akan ngebuat mereka bisa dapetin kemenangannya. Dan ini dia tarikannya langsung tepat banget karena seorang Kia yang baru saja kita bicarakan. Tapi masalahnya damage akan segera masuk lagi dari seorang Zoe menjepit. Satu pemain itu seorang Felicia masih bisa melarikan diri. Dan Livy di area yang lain sudah mulai tertahan lagi. Damage yang masuk dari seorang YP. Mulai bahkan dibuka bahkan Livy juga bisa ter-take down mega kill untuk seorang YP. Tapi hati-hati base-nya akan segera menjadi target utama dari RRQ Mika Kada Ichiwai. Ternyata masih bisa ngebuka sebuah flickernya. Felicia-nya tumbang dan Vanilla juga bisa diusir. Wave Niam sudah mulai masuk. RRQ Mika mengamankan 2-0 menghadapi Kraken Queen. 2-0 RRQ Mika sapu bersih untuk kali ini terhadap game yang kedua. Bahkan kita melihat pada awalnya memang sedikit ragu-ragu dari RRQ Mika